Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk yang produksi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Tujuan dari kegiatan produksi ini adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran. Terdapat 4 faktor produksi, yaitu pertama, faktor alam. Segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk proses produksi. Kedua, faktor tenaga kerja, usaha fisik maupun pikiran yang digunakan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor modal. Adalah hasil dari produksi yang digunakan kembali untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Kemampuan seseorang untuk mengelola kegiatan produksi dan modal untuk mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh dari kegiatan produksi adalah yang pertama, seorang petani yang menghasilkan padi dan jagung dari hasil pertaniannya sehari-hari. Yang kedua, peternak yang menghasilkan daging dan telur dari kegiatan peternakannya. Yang ketiga, pengusaha roti yang menghasilkan roti. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Tujuan kegiatan distribusi yaitu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Faktor-faktor kegiatan distribusi ada 4. Yang pertama, produk. Yang kedua, pasar. Yang ketiga, produsen. Yang keempat, perantara. Contoh kegiatan distribusi, agen membeli beras dari petani, kemudian menjualnya ke pedagang di kota tujuan. Peternak menyalurkan hasil panen telur dan daging ke pasar. Produsen roti mengirimkan produknya melalui truk pengangkut ke supermarket, lalu supermarket menjualnya ke konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau menggunakan nilai suatu barang ataupun jasa. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan ataupun keinginan secara langsung untuk mendapatkan kepuasan individu maupun masyarakat. Faktor-faktor konsumsi ada 3, yaitu tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, dan ketersediaan barang dan jasa. Contoh kegiatan konsumsi, konsumen membeli beras dan jagung untuk melengkapi kehidupan sehari-hari, konsumen membeli ikan untuk menambah sumber protein, konsumen membeli roti untuk pendamping nasi. Saya akan menjelaskan tentang contoh kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama, produksi, yaitu siswa memproduksi barang atau olahan kemudian dijual saat ada kegiatan bazar. Yang kedua, kegiatan jurnalistik Wartamatura, siswa memproduksi berita dan konten informasi sekolah. Dan yang ketiga, dalam ekstrakurikuler sinematografi dan broadcasting Sinematura, siswa memproduksi video, siaran, atau materi multimedia lainnya. Untuk distribusi, yang pertama, buku yang ada di perpustakaan untuk disalurkan kepada siswa-siswi. Yang kedua, koperasi sekolah. Dan yang ketiga, konsumsi. Yang konsumsi itu yang pertama, membeli makanan atau minuman seperti di kantin, kopsis, ataupun di kantin sehat depan. Yang kedua, menggunakan peralatan sekolah seperti spidol dan penghapus. Saat ini kita masuk ke tentang pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumsi yang disebut RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen disebut RTP. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu orang yang memproduksi, distribusi, konsumsi, dan lain-lain. Untuk rumah tangga konsumsi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rumah tangga konsumsi yaitu kelompok masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa dengan hasil uang yang diperoleh produsen. Tujuan rumah tangga konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan pendapatan yang dimiliki. Faktor-faktor rumah tangga konsumsi yang pertama, pendekatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, ketiga, barang dan jasa. Saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen yaitu kelompok masyarakat yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Tujuan rumah tangga produsen yaitu menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor produksi untuk memperoleh keuntungan.
Faktor-faktor rumah tangga produsen. Yang pertama, sumber daya alam, tanah, dan bahan baku. 2. Tenaga kerja, sumber daya manusia. 3. Modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi sebagai pemerintah. Pemerintah yaitu pelaku yang mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu negara. Pemerintah yaitu mengatur, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan ekonomi agar masyarakat sejahtera. Faktor-faktor pemerintah yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi dan hukum. Dan saya juga akan menjelaskan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi karena dalam menjalankan kegiatan ekonominya, suatu negara tidak mungkin melakukan tanpa bantuan atau campur tangan negara lain. Tujuan masyarakat luar negeri yaitu melakukan hubungan ekonomi antar negara untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan keuntungan, dan memperluas kerjasama internasional. Faktor-faktor masyarakat luar negeri, yang pertama, ekspor dan impor. 2. Kebijakan perdagangan internasional. 3. Tenaga kerja migran. Setelah kita mengenal para pelaku ekonomi, yaitu RTP, RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara pelaku ekonomi dalam bentuk diagram lingkar atau circular flow diagram. Langsung saja kita ke perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka yang terdiri dari RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. RTP sebagai produsen memberikan barang dan jasa kepada RTK, dan sebagai timbal balik RTK sebagai konsumen ada harga yang harus dibayar kepada RTP. Untuk pasar produk, RTK sebagai pemasok faktor produksi kepada RTP memberikan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Pemerintah sebagai konsumen membeli barang dan jasa dari RTP, dan timbal baliknya RTP sebagai produsen membayarkan pajak kepada pemerintah dan memberikan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pemerintah sebagai produsen memberikan retribusi barang dan jasa, gaji, bunga, dan juga beberapa subsidi kepada RTK. Dan sebagai gantinya, RTK membayarkan kepada pemerintah berupa pajak dan juga pemasok faktor produksi kepada pemerintah. RTP sebagai produsen untuk masyarakat luar negeri yaitu melakukan ekspor, dan masyarakat luar negeri sebagai produsen untuk RTK atau masyarakat kita yaitu melakukan impor. Kurang lebih itu ya penjelasan mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian beserta dengan hubungannya antar pelaku ekonomi. Jalan-jalan sama ibunda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.